Kalau kekristenan itu dulu adalah jalan yang sempit pada gereja mula-mula, kekristenan di zaman sekarang, di dalam kekristenannya itu sendiri telah ada jalan lebar dan jalan sempit. Cek dirimu, Anda ada di jalan lebar atau jalan sempit. Semoga Anda menuruti nasihat Tuhan itu. Pilihlah jalan yang sempit. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan itu menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman dengan judul Jalan yang Lebar versus Jalan yang Sempit, yaitu jalan menuju kebinasaan dan kehidupan. Itu yang kita akan bahas pada kali ini. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas jalan yang sempit versus jalan yang lebar. Jalan menuju kehidupan dan kebinasaan. Jalan yang lebar adalah jalan menuju kebinasaan. Di jalan yang sempit adalah jalan menuju kehidupan. Itu yang kita akan bahas kali ini. Kita lanjutkan. Terhitung semenjak kedatangan Tuhan Yesus di tengah bangsa Israel, bangsa itu mulai diperhadapkan pada dua jalan yang salah satu di antaranya harus mereka pilih. Jalan itu adalah jalan untuk memperoleh keselamatan. Ya, Anda bisa lihat itu referensinya berdasarkan Lukas 13 ayat 23-24 ya, ayat referensinya. Nah, jalan pertama adalah jalan keselamatan menurut hukum Taurat berdasarkan Perjanjian Lama. Dan jalan kedua adalah jalan keselamatan menurut hukum kasih karunia berdasarkan Perjanjian Baru. Oleh karena mayoritas bangsa Israel telah secara turun-temurun mewarisi jalan keselamatan menurut hukum Taurat itu, maka memilih jalan keselamatan menurut hukum Taurat di tanah Israel sama dengan memilih jalan yang lebar, yaitu jalan bebas hambatan, bebas dari kesesakan, dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Mengapa? Karena mayoritas bangsa itu adalah penganut hukum Taurat. Oleh karena hukum kasih karunia berdasarkan hukum perjanjian baru itu dilahirkan di tengah bangsa yang sudah memilih jalan yang pertama, yaitu jalan yang lebar itu, maka memilih jalan keselamatan menurut hukum kasih karunia sama dengan memilih jalan yang sempit, yaitu jalan yang penuh dengan kesesakan, kesusahan, dan bahkan penderitaan. Ya, oleh karena jalan yang lebar adalah jalan menuju kebinasaan, dalam arti kata tidak mengandung kebenaran atau keselamatan. Ya, Anda bisa baca referensi ayatnya di Matius 7, 13-14 dan juga Galatia 3 ayat 11. Yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum Taurat itu tidak mengandung pembenaran atau keselamatan. Itulah sebabnya semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu tidak masuk surga. Semuanya bahkan berada pada tawanan di dunia orang mati. Hanya setelah Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan kemudian dalam roh pergi ke dunia orang mati itu dan membebaskan para tawanan itu dan membawa para tawanan itu ke surga, maka barulah ada orang-orang yang masuk surga. Jadi jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menyarankan kepada orang Israel atau orang Yahudi agar memilih jalan yang sempit, yang meski tidak nyaman untuk dilewati, namun jalan itu menuju pada keselamatan atau kehidupan. Oke ya, jelas ya. Nah, ada 3 pembahasan yang kita akan bahas ya pada kali ini.
Yang pertama adalah jalan yang sempit adalah jalan penderitaan. Yang kedua, jalan Tuhan dalam arti kata kekristenan atau Kristen adalah jalan yang sempit. Yang ketiga, jalan kebinasaan versus jalan keselamatan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama, jalan yang sempit adalah jalan penderitaan. Ya, kita akan membahas Matius 7 ayat 13 sampai 14. Sebagai berikut, ini kata Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, di sini ada kata sempit, saya garis bawahi ya. Nah, untuk memperoleh pengertian yang tepat, saya mau tambahkan satu nas Alkitab lagi dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena, lalu kami mengirim Timotius. Timotius yang sedang menemani Paulus itu terpaksa dikirim untuk pergi ke jemaat Tesalonika dan Paulus tinggal di Athena. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika sedang mengalami kegoncangan iman karena penganiayaan. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Perhatikan ya, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Untuk apa? Untuk kesusahan-kesusahan ini. Sebab juga pada waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi jemaat Tesalonika ini oleh karena imannya mulai mengalami kesusahan. Nah, perhatikan kata kesusahan yang harus dialami oleh jemaat ini adalah kata yang sama dengan kata yang digunakan pada kata sempitlah. Ya, yang digunakan Tuhan Yesus di kata sempitlah itu adalah sama dengan kata kesusahan ini. Kata sempit dan kesusahan pada kedua nas di atas berasal dari kata Yunani tlibo, yang artinya sempit, menghimpit, menindas, menderita, kesusahan dan kesesakan. Itu artinya ya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan, yaitu jalan menuju keselamatan, adalah jalan yang sempit itu, yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai jalan penderitaan. Jadi Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Jadi pintu dan jalan yang lebar itu menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi artinya jauh lebih banyak orang yang akan binasa daripada orang yang selamat. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Jadi jalan yang menuju kehidupan itu adalah jalan yang sempit. Apa yang dimaksud jalan sempit? Jalan kesusahan atau penderitaan. Oke ya. Jadi dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan yang sempit yang menuju kehidupan adalah jalan penderitaan. Oke? Semoga pada tahap ini Anda sudah menangkap sesuatu bahwa jalan yang sempit itu yang dimaksud Tuhan adalah jalan penderitaan. Kedua, kita akan membahas jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah kata lain dari kekristenan di zaman dulu, adalah jalan yang sempit. Ya, saya sampaikan catatan ini ya. Jalan Tuhan adalah sebutan untuk jalan menuju keselamatan melalui Tuhan Yesus. Anda bisa lihat Yohanes 14 ayat 6, di sana dikatakan Tuhan berkata, akulah jalan ya, yang dianut oleh gereja mula-mula berdasarkan ajaran para rasul. Siapa saja yang memilih untuk menempuh jalan Tuhan akan mengalami penderitaan.
oleh karena nama Tuhan. Mengapa? Karena jalan Tuhan adalah jalan yang sempit itu. Nah, ini adalah nas firman Tuhan yang merupakan dasar mengapa para pengikut Yesus itu disebut para penganut jalan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Jadi untuk sampai di surga bertemu dengan Bapa, orang harus melewati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah jalan pada kehidupan itu atau jalan pada keselamatan itu. Itulah sebabnya para penganut ajaran Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang nats Alkitab ini, Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, ya, Saulus itu nama lain dari Paulus, ya, sebelum dia bertobat, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, perhatikan ya. Jadi para pengikut Yesus itu dulu disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Sebelum kita kenal sebagai kekristenan, dulu disebut sebagai jalan Tuhan. Para penganutnya disebut pengikut jalan Tuhan. Rasul Paulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, kita akan juga membaca pengakuan Rasul Paulus pada waktu ia disidang oleh tua-tua Israel oleh karena iman dan pelayanannya yang dianggap sangat mengganggu mereka. Paulus ditangkap dan kemudian dia diajukan kepada penguasa Romawi untuk disidang dengan harapan untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, pada salah satu sesi pembelaan dirinya, Rasul Paulus berkata begini, "Tetapi aku mengakui padamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan." Jadi Rasul Paulus adalah penganut jalan Tuhan setelah bertobat. Ia dulu menganiaya para penganut jalan Tuhan, sekarang ia menjadi penganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. "Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi." Jadi, sebelum disebut sebagai orang Kristen, para murid Yesus disebut sebagai penganut jalan Tuhan. Nah, di tengah bangsa Israel yang mayoritas adalah penganut hukum Taurat, para penganut jalan Tuhan yang adalah jalan yang sempit itu mengalami penindasan, kesesakan, penderitaan, dan bahkan kematian. Itu dialami oleh Stefanus pada waktu itu. Rasul Paulus adalah bagian orang yang setuju Stefanus dirajam hingga mati. Jadi, jalan Tuhan adalah sebutan untuk jalan hidup menuju keselamatan. Nah, jalan Tuhan ini adalah jalan yang sempit. Mengapa? Karena barang siapa mengikuti jalan Tuhan ini akan mengalami penderitaan. Dan itu telah dialami oleh orang Kristen mula-mula. Setelah iman mereka bertumbuh, gereja mulai bertumbuh, maka mereka mulai mengalami kesesakan, penindasan, dan penderitaan, dan bahkan kematian. Sebab jalan menuju kehidupan itu adalah jalan yang sempit. Itu kata Tuhan Yesus, ya. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian ketiga. Kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu jalan kebinasaan versus jalan keselamatan. Ya, saya ingin mengulang kembali Matius 7 ayat 13-14 untuk menemukan apa sih yang sebetulnya Tuhan bahas pada waktu membicarakan jalan lebar dan jalan sempit ini. Dikatakan begini, "Masuklah melalui pintu yang sesa itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Nah, satu nas lagi yang akan memperjelas apa sebetulnya yang melatar belakangi pembahasan
nas ini adalah Lukas 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan kemudian Tuhan berkata, jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi maksudnya pintu yang sempit tadi ya. Jadi rupanya masalah jalan lebar, jalan yang sempit itu adalah masalah keselamatan. Kenapa? Karena background atau latar belakang dari pembahasan ini adalah membahas masalah keselamatan. Dan Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Jadi banyak orang itu berusaha masuk jalan yang lebar maksudnya ya. Itu sebetulnya konteksnya begitu ya. Karena yang jalan yang sempit itu ada. Dikatakan begini, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi sempit tapi ada sedikit orang. Tapi kalau yang ini, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak. Jadi kalau disebut banyak itu artinya yang melewati jalan yang lebar, tetapi tidak akan dapat. Jadi kalau lewat jalan yang lebar itu tidak dapat. Kalau lewat jalan sempit masih ada yang dapat, walaupun sedikit. Tapi kalau lewat jalan yang lebar tidak dapat. Kenapa? Karena pada jalan yang lebar itu tidak mengandung keselamatan, tidak ada pembenaran, yang ada berujung pada kebinasaan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum Tuhan Yesus Kristus mati, semua penganut hukum Taurat itu berada di bawah maut, ya, ditawan dalam dunia orang mati. Semuanya ada di sana, tidak ada yang masuk surga. Orang baru dipindahkan masuk ke surga setelah Tuhan Yesus Kristus mati dan dalam roh pergi ke dunia orang mati itu dan membebaskan para tawanan itu. Barulah sejak saat itu mereka dipindahkan ke surga. Jadi jelas ya. Nah, dari nas ini jelaslah bahwa yang melatar belakangi pembahasan jalan lebar dan jalan sempit adalah masalah keselamatan. Dijelaskan bahwa jalan yang lebar dalam arti kata menolak penderitaan karena nama Tuhan. Nah, ini yang penting untuk dipahami ya. Jadi jalan yang lebar itu artinya menolak penderitaan karena Tuhan. Itu menuju kebinasaan. Sedangkan jalan yang sempit, yaitu menderita karena nama Tuhan, menuju keselamatan. Jadi jelas ya bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lebar itu adalah jalan menuju kebinasaan, sedangkan jalan yang sempit adalah jalan keselamatan. Jalan yang lebar itu dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu adalah orang-orang yang menganut jalan berdasarkan hukum Taurat. Sedangkan orang-orang yang menganut jalan yang sempit, yaitu yang menganut berdasarkan hukum kasih karunia itu adalah jalan kehidupan. Walaupun di dalamnya ada kesesakan, kesusahan, penderitaan, dan bahkan kematian. Itu yang menjadi latar belakang pembahasan dari jalan lebar dan jalan sempit. Nah, itu dibahas pada waktu itu ya, pada masa itu, dalam kondisi itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan kehidupan kita di akhir zaman ini? Kita semua orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, itu kan berarti kita sudah melewati jalan yang sempit itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah jalan lebar dan jalan sempit itu ada di dalam gereja di akhir zaman ini? Dan faktanya adalah ada. Berikut ini adalah contoh-contohnya bagaimana ternyata di dalam kekristenan itu sendiri ternyata ada jalan lebar dan jalan yang sempit. Itu artinya jalan penderitaan dan jalan yang menolak penderitaan. Karena jalan yang sempit itu artinya jalan penderitaan, jalan yang lebar itu artinya menolak penderitaan. Apakah itu ada pada kekristenan kita di akhir zaman ini? Jawabannya ada. Saya ajak Anda untuk melihat satu persatu. Ini contoh-contohnya ya, jalan lebar versus jalan sempit dalam gereja di akhir zaman ini. Nah, yang pertama adalah jalan lebarnya adalah yaitu banyak orang hidup oleh daging atau menuruti keinginan daging.
Artinya apa? Walaupun mereka Kristen, mereka lebih suka mengambil cara hidup menuruti keinginan daging. Itu tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Dan jika ada orang Kristen yang dalam kehidupannya cenderung menuruti keinginan dagingnya, artinya ia hidup pada jalan yang lebar. Kenapa? Karena ada jalan yang diharuskan kepada kita sebetulnya. Ini ada ayat di Galatia pasal 22-23, tapi sebetulnya juga ayat 16-nya ya. Dikatakan, hiduplah oleh roh. Artinya apa? Itu menuruti keinginan roh. Jadi kalau hidup oleh daging menuruti keinginan daging, hidup oleh roh itu menuruti keinginan roh. Nah, menuruti keinginan roh itu artinya tidak menuruti keinginan daging. Dan ini menjadi jalan yang sempit. Banyak orang tidak menyukai ini. Kenapa? Karena yang ini ada penderitaannya. Yang sini nggak ada penderitaannya. Ya, bahkan ada seorang hamba Tuhan yang punya ungkapan, lebih enak mana? Memaki atau menguasai diri. Nah, memaki itu menuruti keinginan daging. Menguasai diri itu hidup oleh roh. Ini adalah jalan yang sempit. Jadi kalau Anda cenderung menuruti keinginan daging, Anda ada di jalan yang lebar. Kenapa? Kalau Anda membaca ayat 21-nya, di sana ada ancaman bahwa orang-orang yang menuruti keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan sebaliknya, orang yang hidup oleh roh, maka ia akan menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Dan tidak ada hukum yang menentang orang ini. Kenapa? Karena orang ini adalah telah menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, jalan lebar yang kedua adalah membalas orang-orang yang menyakiti, merugikan, atau mengkhianati. Pendek kata, tidak mau mengampuni saja. Jadi, kalau orang tidak mau mengampuni, membalas orang lain, maka orang itu menempuh jalan yang lebar. Dia tidak mau menguasai diri, dia cenderung memuaskan keinginan hawa nafsunya. Dan karena itu orang ini berada dalam bahaya karena dia menuruti keinginan daging. Ia berada pada jalan yang lebar. Nah, jalan yang sempitnya adalah yaitu mengampuni orang-orang yang menyakiti atau merugikan atau mengkhianatinya. Ayatnya sama ya, Anda bisa baca di Matius pasal 6 ayat 14 ayat 15. Orang yang mengampuni dosanya diampuni. Nah, orang yang membalas artinya tidak mengampuni, dosanya tidak diampuni. Orang yang dosanya tidak diampuni dihitung sebagai orang berdosa. Orang berdosa tempatnya di neraka. Tapi orang yang mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengampuni, ia adalah anak Allah. Ia hidup seperti Allahnya, mengampuni orang-orang yang menyakiti, merugikan, atau mengkhianati hidupnya. Ini tidak mudah, ini sangat menyakitkan, tapi ini adalah jalan yang sempit, jalan yang menuju kehidupan. Sedangkan ini bisa memuaskan hawa nafsu di sini, tapi ini jalan yang lebar yang ujungnya kebinasaan. Oke, jelas ya. Nah, yang ketiga, lebih suka mendengar dongeng atau mitos ya, dalam bahasa Indonesia itu mitos, yaitu hal-hal yang bukan kebenaran. Namanya mitos ya, mitos itu bukan kebenaran, tapi dianggap benar. Ya, di dalamnya juga termasuk ada kesaksian-kesaksian yang mengada-ada. Memang ada kesaksian yang benar-benar Tuhan melakukan keajaiban, tapi ada kesaksian yang sebetulnya tidak ada tapi diada-adakan supaya menarik hati orang, dan itu adalah mitos ya, mutos, sesuatu yang tidak benar tapi dianggap sebagai kebenaran. Dan orang lebih suka mendengar hal yang seperti ini di akhir zaman. Artinya apa? Dia lebih suka mendengar dongeng daripada mendengar kebenaran. Ia tidak menyukai kebenarannya, dia hanya menyukai mitos-mitos atau hal-hal yang bukan kebenaran. Jalan sempitnya adalah suka mendengar kebenaran. Kalau kebenaran itu bahasa aslinya aletheia ya. Kalau ini mitos, ini aletheia, artinya kejelasan duduk perkara dari suatu persoalan. Nah, kebenaran adalah hal yang akan memerdekakan. Nah, biasanya, kebenaran itu sesuatu yang terkadang tidak enak untuk didengar, kadang menyakitkan dan menyusahkan, dan tidak populer, tidak menarik, tetapi perlu, penting. Kenapa? Karena hanya kebenaran yang akan memerdekakan. Anda bisa temukan itu di Yohanes 8 ayat 32. Nah, di akhir zaman itu orang
Banyak orang lebih suka mendengar dongeng, mendengar kesaksian-kesaksian, daripada mendengar pengajaran tentang kebenaran yang memerdekakan. Orang lebih suka dininabobokan daripada dibangunkan kesadarannya untuk menyadari sesuatu dari kehidupannya. Dan Anda perlu tahu bahwa suka kebenaran itu adalah menempuh jalan yang sempit, tapi suka mendengar dongeng itu atau berbagai kesaksian yang bombastis, fantastis itu, hanya menyukai hal-hal yang seperti itu adalah jalan yang lebar. Jalan lebar yang keempat adalah fokus pada kekayaan jasmani seperti gereja Laodikia. Anda bisa temukan itu pada Wahyu pasal 2 ayat 9. Nah, kalau Anda ke gereja atau mendengar khotbah yang fokusnya pada kekayaan jasmani atau berkat-berkat jasmani, maka Anda berjenis gereja Laodikia ini. Gereja yang kaya jasmani tapi miskin secara rohani, yang Tuhan sebut malang, ya, hidupnya itu malang dan menyedihkan. Gereja yang hanya fokus pada kekayaan jasmani dan tetapi miskin secara rohani, maka gereja ini adalah gereja yang sangat menyedihkan di mata Tuhan. Sebaliknya, jalan sempitnya adalah fokus pada kekayaan rohani, seperti gereja Smyrna. Gereja Smyrna ini gereja yang penuh kesusahan penderitaan dan mereka miskin secara jasmani. Tapi Tuhan berkata mereka kaya secara rohani. Nah, jadi kaya rohani itu jalan yang sempit. Kenapa? Karena ini nggak menarik. Orang lebih suka mendengar sesuatu yang membuat mereka kaya jasmani dibanding kaya rohani. Oleh sebab itu, kaya rohani itu jalan yang sempit, kaya jasmani itu disukai banyak orang. Itu jalan yang lebar. Saya ingin membuat catatan dulu ya, bahwa saya tidak sedang mengatakan bahwa kaya jasmani itu salah, bukan itu. Saya cuma mengatakan bahwa kalau Anda tidak fokus pada kaya rohani, itu artinya Anda hanya lewat jalan yang lebar, tidak lewat jalan yang sempit. Kaya secara jasmani is oke. Tapi kalau Anda tidak kaya secara rohani, Anda itu miskin, buta, dan telanjang. Itu kata Tuhan. Jadi itu menyedihkan sekali, bukan? Nah, jadi jangan sampai hanya fokus pada kekayaan jasmani, tapi tidak fokus pada kekayaan rohani. Menjadi kaya secara rohani itu tidak menarik dibanding menjadi kaya jasmani. Dibanding menjadi kaya secara jasmani. Itulah sebabnya kaya rohani adalah jalan yang sempit, jalan yang sesak, jalan yang tidak menarik. Anda boleh kaya secara jasmani, tapi jangan lupa Anda juga harus kaya secara rohani. Dan kalau Anda hanya fokus pada kekayaan jasmani, tidak peduli dengan kekayaan rohani, Anda sedang berjalan pada jalan yang lebar dan tidak berada pada jalan yang sempit. Jelas ya? Nah, kemudian bagian terakhir yang saya mau bagikan ini, mungkin masih ada beberapa hal, tapi ini yang paling pokok dan yang paling penting, yaitu terangkat atau rapture sebelum menderita pada masa kesusahan besar. Paham ini dikenal sebagai pre-tribulation atau pre-trib. Jadi ada paham di dalam gereja yang mengatakan bahwa sebelum masa kesusahan besar, maka gereja ini akan terangkat, rapture terlebih dahulu, dan itu artinya mereka tidak menderita, atau sebelum mereka menderita, mereka sudah diangkat atau di rapture terlebih dahulu. Sedangkan ada paham yang lain namanya post-tribulation. Ini adalah paham yang menyatakan bahwa terangkat atau rapture terjadi setelah menderita pada masa kesusahan besar. Nah, itu ayatnya ada pada Matius 24 ayat 29 sampai 31. Sebetulnya masih banyak nas lain yang mendukung ini. Yang di sini kita nggak kasih ayat, kenapa? Karena nggak ada ayat letterlengnya seperti Matius 24 ayat 29 31 ini. Yang ajaran ini dibangun berdasarkan asumsi-asumsi atau premis-premis. Nats
Yang real menyatakan seperti itu, saya belum pernah menemukannya. Oleh sebab itu, saya tidak dapat mencantumkan ayat di kolom ini. Nah, jika orang siap menderita pada masa kesusahan besar, tentulah itu melewati jalan yang sempit. Kenapa? Karena jalan yang sempit itu kan artinya jalan penderitaan. Ketika orang mengharapkan tidak perlu menderita, itu artinya dia lewat jalan yang lebar. Kenapa? Karena jalan lebar itu jalan non penderitaan. Oke ya, jadi jelas ya, bahwa di dalam gereja ternyata ada jalan lebar yang ditempuh oleh banyak orang, dan namun juga ada jalan sempit yang ditempuh oleh sedikit orang. Ingat itu, yang menempuh jalan lebar itu jauh lebih banyak, yang menempuh jalan sempit itu jauh lebih sedikit. Makanya berhati-hati dan berwaspadalah kalau Anda berada pada kondisi yang diikuti, dianut jauh lebih banyak orang. Kenapa? Anda perlu mencek apakah itu diikuti oleh orang-orang yang cenderung hidup menurut keinginan daging, dan karena itu juga termasuk membalas orang lain, dan yang juga sukanya mendengar dongeng atau kesaksian-kesaksian saja, dan mereka fokus pada kekayaan jasmani, dan paham akhir zaman, paham rapture-nya adalah pre-tribulation. Ketika di situ diikuti oleh banyak orang, Anda harus tahu bahwa itu adalah jalan lebar. Karena jalan sempitnya ditandai dengan orang yang hidup oleh roh, suka mengampuni walaupun sakit, suka mendengarkan kebenaran walaupun tidak menarik, ya, walaupun itu membosankan dan menyakitkan terkadang dan tidak populer. Dan kemudian orang itu fokus pada kekayaan rohani, dan mereka siap menderita pada masa kesusahan besar, maka dapat dikatakan orang-orang yang lewat jalan sempit ini, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, orang-orang ini menempuh jalan yang benar. Jadi Anda perlu cross-check, periksa dirimu Anda di jalan yang mana, di jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, saya mau ajak Anda mendengar nasihat Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus Kristus bagimu, yaitu gereja yang hidup di akhir zaman. Anda dan saya adalah gereja yang hidup di akhir zaman. Nasihat Tuhan adalah, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ingat ya, yang lewat jalan lebar itu jumlahnya banyak. Itu kata Tuhan. Kemudian, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan sempit itu tetap ada yang melewati, tapi jumlahnya tidak banyak. Sedangkan jalan lebar itu karena menarik, dilewati oleh jauh lebih banyak orang. Tapi jalan yang lebar itu ujungnya menuju kebinasaan. Jalan yang sempit menuju kehidupan. Pertimbangkanlah ini masa-masa. Karena kalau kekristenan itu dulu adalah jalan yang sempit pada gereja mula-mula, kekristenan di zaman sekarang, di dalam kekristenannya itu sendiri telah ada jalan lebar dan jalan sempit. Cek dirimu, Anda ada di jalan lebar atau jalan sempit. Semoga Anda menuruti nasihat Tuhan itu. Pilihlah jalan yang sempit. Demikianlah tadi jalan yang lebar versus jalan yang sempit. Jalan menuju kebinasaan dan kehidupan. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan diketik di kolom komentar. Oh iya, jika Anda diberkati oleh channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.